Ada begitu banyak energi spiritual di sini. Itu benar kata si guru biru. Aula bis membentuk formasi yang menutupi seluruh lembah. Oleh karena itu, bunga dan rumputan di sini tumbuh lebih baik dan bis di sini kuat mungkin naik akan ke tahap berikutnya. Misalnya, karena ada aula bis di sini, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke sini. Beberapa pedagang dan beberapa keturunan dari aula bis itu secara bertahap menjadi kota. Aula bis di dalam, ayo kita pergi. Kami menjual anak Red Fox. Tahap koneksi Ki kalau mau datang beli buruan cepat. Terlihat beberapa orang menjajakan jajanannya atau jualannya. Pengunjung Swanlow berbatasan dengan 10 kerajaan seperti kerajaan Beiwu, kerajaan Hanwu, dan kerajaan Tianshan. Orang-orang dari kerajaan ini semua datang ke sini untuk berdagang dan ada banyak orang setiap hari sehingga tidak ada dapat melakukan perjalanan pulang dengan tepat waktu. Bahkan Anda harus menunggu lebih dari setengah bulan untuk mendapatkan tempat duduk loh. Jangan khawatir, segera setelah aku lulus ujian resmi dan menjadi pelatih bis, maka aku bisa memilih bis terbang untuk Anda. Anda tidak perlu menunggu orang lain. Namun, Jang Swan pun berkata dalam hatinya, itu membuatku terkejut. Racun dalam tubuhku dapat dipicu kapan saja. Itu benar-benar akan membunuhku jika aku terseret oleh hal-hal seperti itu. Baiklah, sana pergilah, lalu selesaikan tesnya cepat. Lalu mereka pun pergi ke tempat ujian. Disinilah para murid diuji. Seseorang berkata, bukankah itu Yunto? Bagaimana dia bisa kembali begitu cepat? Ziju Huang, pangeran ke-6 kerajaan Baichen. Mungkin dia mengira dia tidak bisa lulus ujian, jadi dia memutuskan kembali. Namun si Yunto berkata, itu adalah Jung Huang, pangeran ke-6 dari kerajaan Baichen. Aku tidak berhubungan baik dengannya. Kerajaan Baichen, kata Zhang Xuan, itu adalah kerajaan tingkat 2 kerajaan Hanwu. Apakah karena wilayah? Sebenarnya bukan begitu. Wilayah menyebabkan masalah itu pada kami. Jing Huang, bagaimana bisa kau mengatakan seperti itu? Apa kau tidak melihat panter emas yang ada di belakang pintu? Sementara itu, ini adalah Zhou Xuan, pangeran ke-9 dari kerajaan Qian Yuan. Tentu saja dia bisa lulus ujian dengan benda sebesar itu, bukan? Hanya saja kenapa rasanya aku familiar dengan panter emas itu? Bukankah itu benar-benar bismu? Ini adalah Zhou Xuan, pangeran ke-9 dari kerajaan Qian Yuan. Dia juga nampaknya tidak cocok denganmu, kata Zhang Xuan. Anda benar, Zhang Xuan. Kau mengikatkanku pada Yunto. Mungkinkah kau tidak bisa menaikkan bis itu jadi meminjamnya? Ayolah. Kalau begitu beraninya dia mengejar Nona Moyu. Kenapa aku tidak berani? Kau tidak ada lebih baik dariku, bukan? Jangan bisa Chuan mengejek. Jadilah pelatih bis jika kau mampu, kata si Yunto. Kau terlihat sangat percaya diri, tapi kau akan menangis dalam 1 menit. Mari lihat level kita. Apakah kita berada di sama level? Urus urusanmu sendiri, kata si Yunto. Bagaimana jika kau mendapatkan level 3 dan pergi dengan memalukan? Kupikir pangeran akan berperang satu sama lain karena wilayah. Sementara itu, kata Zhang Xuan, tetapi konflik antara pria ini sebenarnya disebabkan karena wanita. Sementara itu, orang yang sedang bicarakan pun datang. Lihat itu Nona Moyu. Dia datang menuruni tempat itu dengan mengendarai sebuah ekor burung yang sangat besar. Dia seindah lirik dalam puisi. Bunga dan bulan adalah sesuatu yang tempat dinyanyikan oleh para penyair, tapi jika dibandingkan dengannya itu sangat biasa. Bis pada tahap koneksi Ki, ya, kata Zhang Xuan dalam hati. Elang itu telah mencapai akhir dari koneksi Ki, jauh lebih kuat dari panter emasku, dan auranya mengandung angin dan guntur. Aku khawatir itu bahkan lebih kuat dari burung aneh itu dalam hal kecepatan. Nona Moyu, kau benar-benar membuat kami terkesan. Aku khawatir Anda adalah satu-satunya yang bisa menjinakkan elang di tahap koneksi Ki. Luar biasa. Benar, menjinakkan elang seperti itu tentu tidak mudah bagi Nona Moyu. Apa kau di sini juga untuk mengikuti tes pelatihan bis? Di mana Hakyong? Dia tidak datang, kata si Moyu. Dengan seorang teman, kalian saling kenal. Ya, aku bertemu dengannya terakhir kali saat aku ke sini dengan Han Kyong. Han Kyong memberitahuku bahwa dia memiliki identitas lain. Dia adalah putri kerajaan ketiga dari Tianwu. Dia paling penting. Tidak hanya itu, mengikuti tes pelatihan bis, tapi dia juga seorang alkemis bintang 1 dan mendekati bintang 2 loh, kata si Sen Biru. Bahwa dia memiliki identitas itu. Dan yang paling penting, dia tidak hanya mengikuti tes. Kau tahu, ku dengar bahwa dia datang ke sini untuk mengikuti tes bis trainer untuk meningkatkan level pikirannya, dan begitu dia memenuhi syarat, dia bisa mengikuti ujian guru terpelajar bintang 1. Lalu Zhang Xuan pun berpikir, seorang alkemis bintang 1 hanya lulus karena ujian alkemis bintang 1 karena perpustakaan Heavenly Path. Kukira aku hanya bisa membuat bubuk herbal, dan untuk pil, aku yakin aku bahkan tidak bisa membuat yang paling umum, bukan?
Dia sendiri menjadi seorang alkemis di usia yang begitu muda. Tidak heran dia disebut jenius, dia sangat baik. Baiklah, diam semuanya, aku akan bertanggung jawab atas ujian kalian. Seseorang mencela. Pemimpin dan yang mulia dan yang lainnya hal penting dan akan ditandatangani besok. Jadi aku akan memimpin ujian mereka. Tolong jangan khawatir, saya akan benar-benar mengikuti langkah-langkahnya dan bersikap adil. Apakah dia Tuan Hong dari Aula Bis? Menurut aturan, saat mengikuti pelatihan bis, pemimpin Aula Bis harus hadir dan harus ada pelatih bis dan bintang 2 di sini, bukan? Meskipun status Tuan Hong tidak rendah, dia hanya berada di puncak level bintang 1. Dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengambil alih tes ini, kata si Yunto. Kalian semua adalah murid pelatihan bis dan telah lulus ujian putaran pertama. Kalian bisa tahu isi dari banyak akan melaksanakan babak kedua. Babak ini mengharuskan kalian untuk menjinakkan bis yang lebih kuat darimu. Meskipun kalian hanya perlu menjinakkan di awal, kalian akan diberi nilai. Semakin tinggi kultivasi bismu itu darimu, semakin tinggi kesetiaan mereka dan akan semakin tinggi level yang akan kalian dapatkan. Dalam kondisi normal itu dinilai 1 sampai 3. Loyalitas penjinakan awal adalah antara 15 dan 30. Ya, kurang lebih semakin tinggi skormu, maka akan semakin tinggi angkanya. Apa ada yang punya pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mari kita lihat. Tuan Hong, aku telah menjinakkan Howling Wolf bis pada tahap ini pembukaan. Aku pointing, lihatlah. Ini adalah rekaman questioning stone untuk kesetiaannya padaku. Sambil melihat bola kristal itu, sebuah rekaman questioning stone itu sama sekali tidak sama dengan questioning stone milikku, kata Zhang Xuan. Dapat merekam dan mengukur loyalitas apakah sesuatu hanya yang dimiliki oleh Aula Bis. Kau hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah bulan untuk mendapatkan loyalitas hingga 20. Kau pernah memenuhi kriteria untuk menjinakkan awal. Bagus, kau dinilai di level 2. Level 2, luar biasa, tidak mungkin aku akan di bawahmu, kata orang itu kepada si Yunto. Inilah loyalitas level bisku. Baik, tidak buruk mendapatkan level 2. Selanjutnya Nona Moyu. Nona Moyu ini adalah hewan buas terbang, jadi kesulitan menjinakkannya cukup besar. Terlebih lagi, elang ini berada pada tingkat koneksi ki yang pasti akan meningkatkan skormu lebih banyak, bukan? Loyalitasnya adalah 30. Luar biasa, itu levelnya. Aku tahu Nona Moyu sangat jenius, tapi aku tidak berpikir dia akan mencapai level 1. Tak kusangka, tapi tidak berpikir level 1. Baiklah, Yunto, giliranmu. Giliranku ya. Lalu yang lain pun mengejek, kami baru dapat level 2 dan Nona Moyu level 1. Bagaimana jika kau mendapatkan level 3 nanti? Itu akan terjadi sungguh memalukan. Chen Huang, kau terlalu memikirkannya. Dia bahkan tidak akan lulus apalagi mendapatkan level 3. Hahaha. Aku yakin panter emas yang kita lihat sebelumnya bukan miliknya. Apa yang telah kau jinakkan? Panter emas, kata dia. Tidak, aku menjinakkan burung kecil. Burung kecil? Apa maksudnya itu? Dia menjinakkan seekor burung kecil. Betapa lucunya dia. Ayolah Yunto, kau lebih aneh dari yang kukira. Apakah dia gila menjinakkan seekor burung kecil? Sungguh lelucon beraninya dia berkata begitu dengan percaya diri bahwa dia menjinakkan burung kecil. Diam semuanya. Lalu si pengawas pun berkata, apa yang sudah kau jinakkan? Ya, aku sudah mengatakannya tadi. Aku telah menjinakkan burung kecil. Aku tahu kedengarannya konyol, tapi aku benar-benar menjinakkan burung aneh. Hanya aku datang terburu-buru, jadi belum teruji kesetiaannya. Aku akan memanggilnya agar Anda dapat melihatnya. Lalu si Yunto pun memanggil si burung. Fiip. Burung itu dengan cepat langsung pergi ke arahnya, hinggap di tangannya dan, apa kau pikir bercanda? Dia benar-benar menjinakkan burung. Tapi apa gunanya burung itu? Apakah ini bisa disebut bis? Kau tidak menangkapnya dari sangkar burung, kan? Ayolah, menangkapnya dari sangkar burung. Menurutku bis yang digunakan darimu dari babak kedua ini lebih kuat dari burung kecil ini. Aku bisa membunuhnya dengan tamparan. Apa kau serius membawanya ke ujian? Iya, saya serius. Walaupun burung yang terlihat kecil, kekuatannya lumayan, terbangnya sangat cepat. Ini adalah pasti sejenis bis. Diam kau. Cukup Yunto, apa menurutmu Aula Bis adalah hal-hal untuk bermain-main? Beraninya kau secara terbuka menentang pelatih bis yang bertanggung jawab atas ujian sambil marah. Dan beraninya kau membawa burung kecil untuk diuji. Tuan Hong, jangan bicara seperti ini. Burung ini ada benar-benar bis pada tahap pembukaan. Aku pointing, aku bukan tandingannya. Apa kau sudah selesai Yunto? Kau bahkan tidak mendengarkan Tuan Hong, kata yang lain. Kau tidak memiliki kemampuan untuk menjadi tes seharusnya. Ayolah, jika kau lulus, bukankah itu berarti semua orang bisa mendapatkan burung? Tuan Hong, apa kau belum membuatnya jelas dengan keluar? Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Apa kau harus mempermalukan dirimu Yunto?
Namun di sana ada Zhang Xuan yang mengatakan dan menyela pada pembicaraan. Yunto, karena semua pelatih bis di aula ini adalah orang bodoh, kau tidak perlu mengikuti tes ini. Apa yang dia bicarakan, kata si Nona Sen biru. Beraninya dia mengejek pelatih. Apa dia ingin mati? Ayolah, meskipun aku diperlakukan tidak adil sehingga aku tidak lulus, aku masih bisa datang tahun depan. Tapi Tuan Zhang sepenuhnya menyinggung aula bis jika aku ingin mengambil tes ini lagi. Tapi Tuan Zhang, ayolah, apa katamu? Kau tidak mengikuti aturan dan tidak tahu cara membedakan bis. Kau mengambil kesimpulan hanya berdasarkan penilaian subjektifmu sendiri, kata si pengawas. Apakah bodoh? Apakah dia harus diajari? Bahkan pemimpin Feng tidak akan berbicara seperti itu. Siapa pria itu? Kau bilang aku tidak akan mengikuti aturan, tidak mengerti tentang bis, kata si pengawas. Astaga, Tuan Hong marah. Kata yang lain, aku telah menjadi pelatih bis selama 37 tahun, menjinakkan 24 hewan buas dan mengajar 18 siswa. 3 diantaranya menjadi pelatih resmi. Kau tahu, tidak banyak berpikir aku tahu tentang penjinakan bis, tapi aku tidak akan pernah bicara omong kosong. Beraninya kau bicara seperti itu padaku, kata si pengawas. Jika kau tidak memberiku alasan, aku tidak akan membiarkanmu, tidak peduli siapa kau. Apa? Bukannya memperbaiki kesalahanmu sendiri, kau bahkan ingin memukulku? Tuan Zhang, ini bukan kerajaan Tian Xuan, sebaiknya kau tenang. Tuan Zhang, kau tahu ini adalah aula bis di mana terdapat ribuan bis dan bahkan tingkat terendah dari mereka adalah tingkat pembukaan akupuntur. Bahkan jika master membuat masalah di sini, dia tidak akan bisa kabur. Lalu tiba-tiba saja seorang datang. Apa yang terjadi di sini? Dia adalah si Mr. Wang, lalu si leader Feng, lalu si Mr. Lu. Aku adalah pemimpin Feng, 2 pelatih bis bintang 2 dan Tuan Lu dan Tuan Wang. Hah, bukankah itu Tuan Hong mengatakan memiliki berapa urusan? Kenapa mereka datang? Orang ini menentang aula kehormatan bis. Dia adalah Yunto, dia orang bodoh Tuan. Ya, kerajaan Hanu hanyalah kerajaan tingkat 2. Mereka tidak membuat aula bis marah, bukan? Kau bilang Hong Feng melanggar aturan, dia tidak tahu. Ya, kerajaan Hanu, apa kau tahu bahwa itu adalah meragukan kemampuannya? Kau membuat reputasinya buruk, Tuan. Aku menanyainya karena dia salah. Itu reputasi buruk, bukan urusannya. Dan aku ingin bertanya padamu, apa kau tahu burung ini? Hah? Nama? Bukankah itu hanya burung biasa, kata si ketua Feng. Jarang, tapi aku pernah membacanya penjelasan rinci tentang itu. Itu disebut buku burung bertualang. Burung itu memiliki ekstra kepala dibandingkan burung biasa yang berfungsi untuk mengatur arah terbangnya. Itu burung peliharaan, tidak memiliki kemampuan bertarung. Tentu saja itu bukan bis, kata seseorang. Ya, burung bertulang memiliki punggung hitam, paruh merah dan cakar emas. Ia memiliki bulu berongga di kepalanya yang memungkinkan mengeluarkan suara tertiup saat terbang. Jika nyanyiannya yang keras bukan berasal dari tenggorokan, tapi bulu dari kepalanya. Pemimpin Feng, bagaimana menurutmu? Kata Zhang Xuan. Ya, seharusnya burung bertulang, bukan? Kau dapat dengan jelas melihat tulang menonjol dari kepalanya. Ayolah, bahkan pemimpin Feng pun berpikir seperti itu. Menurut kalian bisa terbang mengeluarkan suara, tapi ini adalah sesuatu yang saat terbang kesana kemari. Apa maksudnya itu? Burung aneh ini terbang bolak-balik ke sini beberapa kali, tapi aku tidak mendengar suara apapun. Benar juga. Meskipun cakar burung ini berwarna emas, namun memiliki bintik-bintik merah di telapaknya. Pilemiumnya alih-alih status tulang, ia memiliki 3 tulang ekstra di kepalanya dan tidak memiliki bulu halus yang mengeluarkan suara. Kalian tahu? Ya, kalau bukan burung bertulang, lalu itu apa? Ini adalah bis kuno, Cold Lightning Sparrow. Anjing, bis kuno seekor burung. Yang lain pun terkejut. Bis kuno? Ada banyak jenis bis dan garis keturunan bis kuno pasti yang paling kuat, tapi bis kuno pada dasarnya sudah punah. Orang-orang berkeliling dunia dan memeriksa semua mitos dan legenda, tetapi tidak ada yang bisa menentukan jejaknya. Itu tidak mungkin, bahkan jika itu bukan burung bertulang, tidak mungkin itu bis kuno. Jenis bis itu sudah punah. Ayolah, jika masih ada bis kuno di dunia ini, aku khawatir mereka telah menjadi bintang spiritual sejak lama. Bagaimana mungkin mereka menjadi bis biasa? Aku tidak tahu. Kau ingin lolos begitu saja, tapi kau tidak bisa berbohong seperti itu, kata Zhang Xuan. Pertengkaran ini tidak menyelesaikan masalah. Jika kau tidak salah, aula bisa harus memiliki cara untuk menguji garis keturunannya, bukan? Tidak masalah jika kau mempercayaiku atau tidak. Kau akan tahu setelah pengujian, kata Zhang Xuan. Ki pada zaman dulu sangat keras, tidak selembut sekarang. Darah bis kuno seperti ini air mendidih kekuatan luar biasa. Kami hanya perlu mengambil tetes darahnya dan memberinya ke bis yang lain. Mereka akan tahu itu adalah bis kuno atau bukan. Tuan Lu, tolong siapkan tikus percobaan Ki. Pemimpin, apakah benar-benar harus menggunakan tikus percobaan Ki untuk seekor burung? Ayolah, pemimpin Feng, ini sudah
kudapatkan. Akhirnya mereka membawa tikus percobaan Ki, dan terlihat tikus itu sangat pelontong. Baiklah, ini adalah tikus percobaan Ki, digunakan Aula Bis untuk menguji garis keturunan bis. Sekarang yang harus kau lakukan adalah memberi makan tikus ini dengan 1 tetes darah burung itu, dan kita tahu apakah burung itu adalah bis kuno atau bukan. Kalau begitu, ayo saatnya membuktikan diri, kata Zhang Xuan. Dia pun mengambil 1 tetes darahnya dan melempar darahnya ke mulut bis tikus percobaan itu. Tikus percobaan itu merasa gatal di tenggorokannya. Cit. Lalu mati begitu saja. Si ketua Feng, apa? Tikus ini telah mengambil darah bis tingkat tinggi selama bertahun-tahun hingga dapat menahan darah bis biasa. Apakah itu benar-benar? Ayolah Tuan Feng, bagaimana tikus itu tiba bisa mati karena burung itu adalah bis kuno, kata si Tuan Feng. Apa? Semuanya terkejut. Apa? Tuan Zhang, itu benar-benar bis kuno? Kata si Yunto. Ya, aku tidak bisa mengenali bis kuno. Apakah itu benar-benar bis kuno? Apakah aku menertawakan bis kuno? Aku juga menghina burung itu sebelumnya. Apakah kita akan terpengaruh dalam ujian? Sementara itu, si Nona Moyu, bahkan pemimpin Feng, tidak mengenali burung itu. Pria ini terus bicara dengan fasih tanpa rasa takut. Dari mana dia datang? Bagaimana mungkin tempat kecil seperti kerajaan Tianshan memiliki pria yang luar biasa? Darah bis kuno memiliki kekerasan Ki dari zaman kuno, sehingga darah mereka bisa meracuni orang yang lebih lemah darinya. Jika tidak ada bis yang biasa yang menyerap darah bis kuno, seperti tikus ini, Cold Lightning Sparrow ini dapat menyerap kekuatan guntur dan petir begitu garis keturunan kunonya terbangun. Ia bisa terbang ke awan, bukan? Ayolah, cakarnya dan tajamnya. Cakar ini mudah merobek dengan senjata biasa. Bahkan master tahap Ki koneksi bukan terbelah oleh cakarnya. Tapi Tuan Hong, kau bilang dia tidak punya kemampuan bertarung. Kau salah menilainya sejak awal. Sebagai pelatih bis, apakah ini cara memeriksa bis? Kata Zhang Xuan sambil merosting. Apa yang membuatmu begitu percaya diri sehingga kau menilai Yunto tidak memenuhi syarat dan menyuruhnya pergi? Ya, itu adalah kelalaianku, kata si pengawas. Untung saja aku menjatuhkannya dalam perjalanan ke sini untuk sebuah buku. Karena ini adalah kesalahan Aula Bis, kami akan bertanggung jawab. Kami akan menguji ulang dan menilai Yunto sekarang. Tapi untuk Tuan Hong mengabaikan tugasnya, jadi aku akan menghukumnya untuk pergi ke hutan bis untuk membiarkannya. Dengan bis mulai hari ini, dia tidak diizinkan pergi dari sana selama 3 tahun. Hukuman itu terlalu keras, bukan? Kata-katanya membuat Tuan Hong dipenjara dalam hutan bis selama 3 tahun. Hei, apa itu hutan bis? Sementara itu Zhang Xuan berkata seperti itu. Apakah hukuman itu benar-benar berat? Ya, sejauh yang ku tahu itu adalah tempat di mana memelihara bis seperti kandang babi. Kalau nggak salah, di sana para murid biasanya dikirim sebagai hukuman. Itu adalah hukuman yang sangat berat bagi seorang pelatih bis. Akhirnya berhasil menjadi pelatih bis bintang 1. Bagaimana aku bisa seceroboh itu dalam ujian menjinakkan burung kecil? Itu karena Yunto mengatakan bahwa dia telah menjinakkan burung kecil. Lalu aku entah bagaimana telah kehilangan kendali. Baiklah, aku akan meriksa ulang ujian Yunto untuk putaran kedua. Tuan Zhang memberiku bis yang sangat berharga dan memintanya untuk mengakui sebagai tuannya. Lalu si Nona Mo pun berkata, kau berpengetahuan sampai bisa mengetahui Cloud Sparing Spike, Cloud Lightning Sparrow. Nampaknya kau juga adalah pelatih bis. Tidak, bukan? Lalu bagaimana kau bisa tahu itu adalah Cold Lightning Sparrow? Dan bagaimana kau bisa membuatnya dekat denganmu? Kata si Nona Yu. Ya, itu karena aku mempunyai karakter yang baik, kata si Zhang Xuan. Karakter, jika hal itu benar bisa menjadi alasan kesetiaan bis tidak akan berusaha keras untuk menjadi pelatih bis. Dia mencoba mempermainkanku. Aku tahu kau tidak ingin beritahuku dan aku juga tidak akan memaksamu. Jika kau mengajariku cara menangkap Cloud Lightning Sparrow dan memenangkan hatinya, aku akan berimu liontin giok yang digunakan untuk menghadiri pelajaran yang diberikan oleh Jiangsu, seorang guru terpelajar bintang 2. Jiangsu? Namun Zhang Xuan, ayolah, aku tidak tertarik, sambil ngupil. Apa, kau sebaiknya berpikir 2 kali untuk itu. Dia bintang 2 loh, bintang 2. Lalu 40. Apa, tingkat loyalitas 40. Penjinakan tingkat lanjut. Ya, burung si Cloud Lightning Sparrow milik si Yunto udah dites lagi dengan loyalitasnya. Tingkat loyalitas ini menerima penjinakan dari awal sampai 15-30 tahun. Bis dapat memanggilnya suka hati. Tingkat loyalitas luar biasa. Penjinakan tingkat lanjut ada tingkat 1-45 dan pelatih bis dapat membuat kontrak dengannya.
Bagaimana bisa Yunto membuatnya, kata Zhang Xuan dalam hati. Sungguh luar biasa bagi seseorang untuk pertama kalinya menjinakkan bis kuno. Tingkat loyalitasnya adalah burung itu telah mencapai 40. Itu berarti dia tidak hanya bersedia mengikutinya, tapi juga telah membuat kontrak dengannya. Bagaimana membuatnya? Itu soal itu. Ayolah, tidak apa-apa jika kau ingin melaksanakannya, kata si Tuan Feng. Bukan begitu Tuan, tapi itu sebenarnya Tuan Zhang yang melakukannya. Dia mengatakan sesuatu kepada burung itu dan ya, dia mengancam sampai jinak. Apa? Dia mengancamnya? Kata si Ketua Feng. Aku pikir orang harus benar-benar peduli dan berteman dengan bis kuno untuk menjinakkan mereka, seperti yang mereka lakukan pada bis lainnya. Tapi kenyataannya itu adalah metode kekerasan yang paling sederhana dan berhasil. Baiklah, di mana Tuan Zhang yang kau sebutkan? Bisakah aku mengunjunginya? Kau ini ngomong apa Tuan Feng? Dia tepat berada di sana. Lihatlah, dia adalah Zhang Xuan.